Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Klik Hendro Basuki dan Bu Yunita Kusuma. Izinkan saya Nova Fadilah Ramadan dengan NPM 2015012055 untuk mensucikan tugas besar perancangan tapak mengenai fitness center dan studio health cafe. Ini untuk site planning tugas besar yang telah saya rancang mengenai terkait fitness center dan juga health cafe. Untuk itu selanjutnya ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam perancangan kali ini, yaitu ada kriteria pemilihan lokasi, ada analisis data tapak dan olah data, ada tanggapan tapak, analisis tapak dan rencana zoning dan konsep tapak. Untuk selanjutnya mengenai set kriteria terlebih dahulu, yaitu mencakup dengan peraturannya, lalu juga alasan pemilihan tapak dan kriteria lainnya. Yang pertama ini adalah bentuk tapaknya yang akan dirancang nantinya. Dan yang pertama itu terkait dengan definisi fitness center itu sendiri, yaitu sebagai tempat kesehatan, rekreasi dan juga sosial fasilitas yang memberikan terkait dengan kebutuhan jasmani terkait olahraga dan sebagainya yang bersangkutan dengan aktivitas fisik. Ini juga sebagai salah satu bagian dari fasilitas komersial yang memberikan keuntungan, atau juga sebagai dari komunitas olahraga. Selain itu ini juga mengakomodasi dari atletis sendiri, dan juga sebagai recreational user yang memberikan arti, yaitu terkait dengan pengguna itu sendiri, yaitu non dari atlet. Selanjutnya, untuk kriteria dari Maktab Kultur Arsitektur, itu rancangan site berada di masa tunggal dengan fungsi bangunan utama dengan maksimal 2 lantai berada pada lahan seluas 2000 meter persegi dengan ketentuan 40x50 yang berada di area suburban dengan sisi pendek itu 40 meter menghadap jalan utama dan menghadap ke arah utara. Untuk peraturannya sendiri mengenai fitness center di Jakarta, karena saya memilih site yang berada di pinggiran Jakarta, ini dokumen umum yang harus dimiliki adalah surat izin usaha perdagangan, SUP, dan tanda daftar perusahaan, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel prosedur perizinan usaha kecil secara umum terkait dengan perizinan kegiatan usaha. Sebuah usaha pada dasarnya harus melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Ini didasarkan pada pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah ini daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksananya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh penjabat yang berwenang dari kantor pendaftar perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada surat izin pengusahaan atau SUP yang itu didasarkan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan, dalam hal ini usaha dari fitness center sendiri yang diberikan oleh Menteri. Pasal ini menjadi dasar hukum penerbitan SUP. Tanpa memiliki SUP, maka ancaman pidana bagi pelaku usaha dan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Untuk selanjutnya, nomor pagak wajib pajak NPWP itu atas nama pemilik atau penanggung jawab perusahaannya, dan tanda daftar usaha pariwisata untuk usaha fitness center. Ini diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Ini terkait Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 bahwa setiap orang atau badan usaha dalam menyerahkan usaha pariwisata wajib melakukan penataan usaha pariwisata untuk mendapatkan TDUP. TDUP ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan pada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisatanya. Lalu untuk jenis usaha tempat fitness gym ini di Jakarta sebagaimana yang Anda tanyakan, itu menurut Peraturan Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang kepariwisataan dan Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang tempat gym atau fitness termasuk di dalam jenis usaha gelanggang olahraga, yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga
dalam rangka rekreasi dan hiburan yang termasuk dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Ini ada beberapa alasan yang bisa menjadi kriteria pemilihan tapak. Adalah alasan mengenai kenapa customer bisa mengunjungi, apa aspek saja yang menyebabkan customer itu baik atlet maupun non atlet itu dapat berkunjung ke fitness center. Yang pertama ada biaya pendaftaran yang terjangkau. Ini berkaitan dengan ekonomi, sisi ekonomi dari fitness center itu sendiri. Yang kedua juga biaya membership, di mana biasanya fitness center juga terkait dengan membership. Jadi ketika dia sudah datang, dia sudah mempunyai member ya, jadi dia datang by member, sehingga biaya pendaftaran dan biaya membership ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Lalu ketiga itu karena orang itu ingin menjaga kesehatannya dan juga di sisi lain juga ingin membentuk tubuh yang sehat. Ini secara terkait dengan kesehatannya. Dan dari sisi lain yang alasan yang kelima adalah mengikuti tren, yang berarti dia ini mengikuti dari apa yang sedang ramai diperbincangkan. Terus selanjutnya yaitu meningkatkan relasi. Relasi di sini juga ketika dia mau ke fitness center dan bertemu dengan orang-orang di dalam fitness center tersebut, maka dia akan meningkatkan relasinya juga. Dan juga bisa menjadi dia diundang oleh seseorang yang mungkin telah sering ke fitness center. Dan yang paling penting yang ketiga adalah fasilitas fitness yang tersedia dan memadai. Dalam hari ini baik dari sisi instrukturnya maupun peralatannya, baik untuk yang kardio maupun yang untuk yang beban. Dan mungkin juga untuk peralatan yang seperti kelas yoga, zumba, mungkin thai, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah adanya parkir yang luas, tempat parkir yang luas, dan juga berkaitan dengan kebutuhan dari parkirnya. Dan yang kelima adalah safety place. Ini nanti akan berhubungan dengan site perencanaannya yang akan menempatkan security post sebagai pengaman untuk site itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu instruktur yang berpengalaman. Dalam hal ini adanya seseorang yang membimbing nantinya dalam proses kegiatan di fitness center. Yang selanjutnya itu adalah informasi dari seseorang yang diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah dekat dengan perumahan. Ini adalah hal yang penting. Ini juga menjadi salah satu indikator yang kuat. Alasan saya memilih nantinya untuk site itu dekat dengan perumahan, karena ketika site fitness center berdekatan dengan perumahan, ini akan mempermudah jangkauan dari seorang tersebut jika ini mengakses fitness center dibandingkan lokasinya terlalu jauh. Selain itu juga dekat dengan public place seperti pasar ataupun misalkan rumah makan dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah dekat dengan fasilitas kesehatan, entah puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Hal ini untuk mengantisipasi jika nantinya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau misalkan cedera dalam pelatihan, akan lebih mudah jika site berdekatan dengan fasilitas kesehatan. Lalu ini data inventaris tapaknya, di mana site memiliki luas 2000 meter persegi dengan site-nya 40 meter dan 50 meter. 40 meter menghadap jalan utama. Saat ini saya ambil di Jalan Timbul, itu Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Mati, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta, kode pos 12630. Saat ini juga diapit di antara kedua site secara tidak langsung oleh Jalan Timbul 3B, ini di sisi barat dari site, dan Jalan Timbul atas 4 pada sisi timur site. Untuk data inventarinya, ini perbatasannya di mana yang utara itu berdekatan dengan Botanical Garden dan Manto Residen yang beruang perumahan. Sisi timur berbatas dengan sungai kecil pada sisi kanannya. Lalu barat itu berbatasan dengan Jalan Timbul 3B dan juga perumahan warga yang cukup padat di sisi kirinya, di sisi barat. Lalu di sisi selatan berbatasan dengan perumahan warga dan ada juga RPTA, RPTRA, Cipedak yang tidak terlalu jauh dari site. Lalu ini untuk data inventaris tapaknya dari fisiknya, di mana kita bisa lihat ini Botanical Garden di sini itu ada 2 perumahan di depan, yang mana ini menjadikan salah satu indikator tadi yang menjelaskan bahwa alasan mengapa saya memilih site ini karena dekat sekali dengan perumahan. Bahkan itu dikelilingi oleh 2 perumahan elit, sisi utara Botanical Garden dan Matoa, serta di sisi ini ada perumahan, di sini juga ada perumahan yang sesuai dengan tadi alasan mengapa seseorang ingin mengunjungi fitness center. Lalu untuk yang selanjutnya, site ini berbentuk segi 8 maksudnya, yang bentuknya menyerupai trapesium tapi ada sedikit penjorokan di sisi utara, di mana sini ada bubut las di sebelah sini, sehingga site ini akan menjorok sedikit. Dan di belakang ada perumahan warga yang bersinggungan secara langsung dengan site. Lalu selanjutnya itu dengan kontur tanah.
kontur saat ini cenderung datar karena memang saat ini berada di wilayah Jakarta yang tanahnya cenderung datar. Namun ada sedikit peninggian pada sisi utaranya, terutama di sebelah sini. Ketika saya survei langsung, ini tanahnya agak sedikit naik ke atas dan lalu ke bawahnya akan menjadi lebih datar. Untuk selanjutnya, untuk aliran air hujan, di mana aliran ini sisi kanannya ini terdapat sungai, ya, ada sungai kecil. Ini foto yang saya ambil survei sendiri, di mana dibatasi oleh dinding konkrit ya bagi pemisahnya. Lalu selanjutnya ini ada stabilitas tanah. Ini ada tanah, foto yang saya ambil, di mana tanah ini cenderung datar karena berada di wilayah Jakarta yang tanah juga cenderung landai. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya memang Jakarta Selatan cenderung mendekati Depok itu memiliki stabilitas tanah yang cukup stabil karena memang eksploitasi air tanahnya tidak terlalu masif dan juga masih adanya vegetasi, sehingga lapisan air tanah itu masih tersedia, sehingga cukup minimal, cukup tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap adanya erosi tanah. Namun ada perlu perhatian khusus di bagian sisi kanan ini karena dia berbatasan dengan air sungai, di mana tanah dan air juga akan bertemu, maka perlu adanya perhatian khusus agar tidak terjadi erosi antara sisi site dengan sungai. Untuk selanjutnya yaitu matahari. Matahari bersinar dari arah timur ke barat, yang kurang lebih 12 jam, di mana pada pukul 19.34 itu titik tertingginya yaitu mencapai 74 derajat. Dan selanjutnya ini berkaitan dengan arah angin. Arah angin ini bukan arah angin muson timur yang bergerak di Australia ke Samudra Pasifik, sehingga ini menyebabkan seharusnya merupakan musim kemarau. Dan juga angin ini juga bergerak dari arah sisi arah barat daya ke arah timur laut. Lalu selanjutnya terkait dengan aspek biologi, itu terkait dengan vegetasinya atau tumbuhan tanamannya. Dalam set ini kita dapat lihat di sini dari gambar ini banyak sekali pohon-pohon yang tersedia yang ada di dalam set, sehingga set ini sangat dipenuhi oleh adanya rumput liar. Kita lihat ini ketinggiannya sekitar 50 sampai 100 cm dengan ketinggian yang cukup tinggi, cukup liar juga rumputnya. Dan di tengah ini terdapat ada sebuah pohon sebagai pemisah antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Hal ini dapat dilihat dari foto ini, di mana ada pohon di sini, ada pohon berderet di tengah site-nya. Dan untuk di depan site, di pinggir jalan juga terdapat pohon. Kita lihat ada pohon, ada tanaman liar, dan juga ada pohon-pohon di sini. Terus selanjutnya mengenai kebisingan. Kita lihat bahwasanya sisi depan ini berbatasan dengan jalan utama Timbul. Ini dilewati oleh angkot. Kita lihat ada angkot, motor, ada mobil, ada motor juga, dan mungkin ada kendaraan lain juga, yang menyebabkan sisi depan ini merupakan sisi tertinggi yang mendapatkan intensitas suara sangat tinggi, sehingga perlu ada penyesuaian terkait kebisingan ini. Pada sisi barat ini berbatasan bersinggungan secara tidak langsung dengan jalan Timbul, di mana ini juga terdapat kendaraan tapi tidak semasif dengan jalan Timbul yang ada di depan, sehingga sisi kedua merupakan intensitasnya sedang. Dan sisi selatan dan sisi timur, karena dia berbatasan dengan rumah warga dan tidak berbatasan dengan jalan, maka intensitasnya cenderung lebih rendah atau dibilang paling rendah. Untuk selanjutnya itu dengan pemandangannya, sisi utara menghadap jalan raya dengan pemukiman elit tadi, ada Matoa Residen di sini dan Elit Botanical Garden. Sisi timur berbatasan dengan sungai, sisi selatan berbatasan dengan pemukiman padat tadi, sehingga ini menjadi unsur yang negatif. Dan sisi baratnya berbatasan dengan jalan Timur 3B dan perumahan warga. Untuk akses menuju site itu sejatinya berada di daerah utara, karena pintu masuknya berasal dari utara, karena sisi kanan, belakang, dan sisi yang sebelah kiri sini itu dibatasi oleh tembok dari site-nya, sehingga untuk mengaksesnya ini dapat dijangkau oleh dua arah, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan ini berasal dari Jalan Muhammad Kahfi 2, dan sisi dari sebelah kiri ini dari barat itu berasal dari Jalan Muhammad Kahfi 1. Jadi untuk mengaksesnya bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 1 dari Jalan Muhammad Kahfi kanan ini, ataupun berasal dari Jalan Muhammad Kahfi 1 sebelah kirinya, sehingga bertemu di Jalan Timbul dan menuju saja. Untuk sirkulasinya ini bangunan seperti ini, di mana sirkulasi difokuskan pada sisi utaranya dan sisi tengahnya difokuskan untuk bangunannya. Lalu ini untuk kepadatan penduduknya bisa kita lihat
bagian utara itu cenderung tidak terlalu padat karena di depan saat ini ada tanah kosong yang tidak pakai, dan ini merupakan tadi perumahan namanya Botanical Garden yang cukup padat juga dan berbatasi dengan perumahan warga lainnya. Sisi belakang merupakan sisi terpadat karena pada umumnya belakang ini merupakan perumahan warga yang cenderung kelas menengah, sehingga kepadatan atau kedekatan antar rumah itu cukup dekat dibandingkan dengan perumahan elit di depannya. Untuk selanjutnya itu terkait dengan tata guna lahan. Tata guna lahan di daerah Jakarta Selatan khususnya itu didominasi oleh bangunan publik dan juga khususnya untuk perumahan warga. Hal ini bisa dilihat dari sisi depan itu dipenuhi oleh perumahan elit tadi Mato Garden dan juga Botanical Garden, dan sisi belakangnya bukan perumahan warga seperti biasanya. Lalu untuk selanjutnya itu dengan utilitasnya, daerah di sekitar saat itu sudah difasilitasi oleh listrik. Kita lihat ada kabel jaringan listrik dan juga adanya air. Bisa dilihat juga ada drainase di depan sini. Alias drainase sebagai saluran air agar tidak terjadi banjir. Dengan adanya listrik ini maka tidak mempergunakan kita dalam menggunakan site-nya. Lalu untuk selanjutnya itu terkait dengan transportasinya, di mana untuk transportasi yang berada di sekitar saya itu ada kendaraan roda 4 dan roda 2, di mana itu biasanya ada mobil dan motor, tapi juga ada angkot yang melewati itu Jaklingko 46. Ini dengan rute angkot Lenteng Agung sampai Asli, di mana untuk menaiki angkot ini itu berbeda dari angkot biasanya karena ini angkot ini memiliki sistem yang kemiripan dengan Transjakarta, cuma versi angkot, dimana ketika kita menaiki angkot ini Jaklingko ini kita harus menggunakan kartu, persis seperti kita menggunakan kartu pada Transjakarta ataupun komuter lain. Selanjutnya itu terkait dengan pandangan microview. Ini ada batasannya, itu sini ada Botanical Garden, di sini ada Matoa Residence, dan di sini juga ada site-nya. Dari sini merupakan jalan tadi Timbul 3B, di sini merupakan perumahan warga, di sini perumahan warganya. Untuk sisi dari meso, maksudnya meso view, di sini ada Botanical Garden, ada Matoa Residence sebesar ini, di sini ada lahan kosong. Di sini ada lahan kosong, dan di sini ada Mahat Tahfiz Al-Quran Nurani di sebelah ini, dan sebelah belakangnya ada sekolah Tetem Buana. Jika kita lihat dari sisi makro, ini memiliki bermacam-macam. Di sini ada SPBU Timbul, di sini SPBU Timbul, dan juga ada pula Pasar Timbul sebelah sini. Lalu sebelah sininya itu ada Polsek Jakarta Selatan. Juga ada rumah Quran Jakarta Selatan, rumah sakit ya. Lalu sini juga ada Sanggar Batavia. Terus selanjutnya itu data respons. Ini terkait profil site-nya. Site ini sisi utara bersinggungan secara langsung dengan jalan raya Timbul, sehingga saat ini menjadi akses utama site-nya. Ini merupakan data responsnya. Yang kita bisa lihat pada wilayah ini dapat dibuka akses pejalan kaki atau kendaraan motor karena bersinggungan dengan jalan Timbul, dan akses ini tutup pada sisi ini karena bersinggungan dengan rumah warga. Terus selanjutnya itu dengan respon terhadap bentuk site-nya. Karena site-nya yang tidak berbentuk simetris pada sisi ini, maka untuk bangunan itu ditempatkan di sisi tengahnya. Di sini untuk sisi ini digunakan sebagai penyerapan air dan juga vegetasi, lebih tepatnya resapan air hujan dan juga parkiran motor, dan sisi depan sebagai akses utamanya sebagai sirkulasi mobil, pintu masuk, lobby drop off, parkir mobil dan sebagainya. Jadi untuk konturnya, respon terhadap kontur karena site ini cenderung datar, perlu ada sedikit rekonstruksi karena sebelah kanan ini adalah sungai, dan dikhawatirkan nanti ketika ada luapan air hujan maka site sebelah sini itu ada sedikit peninggian supaya nanti airnya tidak menterupsi ke dalam wilayah atau site untuk bangunan. Untuk air hujan, karena air hujan di Jakarta yang mulai digelimpang cukup tinggi, maka perlu adanya perancangan ulang terkait dengan aliran air hujan yang seperti apa. Bisa kita lihat di sini, kita air hujan turun maka kita bisa mengalirkan dari sebelah sini, dan kalau ada aliran hujan di depan maka bisa kita alirkan. Saya akan dirancang menuju ke arah kanan. Selain itu juga adanya penanaman pohon dan tanaman rambat sebelah kanan untuk mengurangi erosi pada tanah, dan sehingga terjadinya proses infiltrasi air dalam tanah yang menyebabkan air tanah akan terisi kembali. Untuk selanjutnya terkait dengan stabilitas tanah, karena tanahnya itu datar dan tidak curam, maka diperhatikan
terkait dengan area senapan supaya abrasi tidak terjadi longsor. Dan selanjutnya terkait dengan matahari, karena site yang berada di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki curah intensitas matahari yang cukup tinggi, maka untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peneduh. Dan ini peneduh alami itu penanaman pohon baik di sisi barat sebelah sini barat dan juga di sisi timur, supaya nanti cahaya radiasi matahari itu dapat diinterupsi supaya tidak menyinari secara masif. Dan itu juga ada penggunaan overhang pada bangunan sebelah sini dan juga penggunaan atap miring supaya panas yang diberikan itu bisa diredam nantinya ketika bangunan itu akan dibangun. Ada juga penggunaan glass window, itu adanya terkait dengan ventilasi supaya suhu di dalam udara tidak terlalu panas. Terus selanjutnya terkait dengan angin, untuk memecah angin itu bisa menggunakan konsep cross ventilation atau peneduh penghalang baik dinding maupun pohon supaya angin tadi tidak terjadinya turbulensi pada di area sini ketika tidak adanya penghalang, jika dapat terpecah sebelah kiri sebelah kanan. Terus selanjutnya terkait dengan vegetasinya, karena tadi site yang banyak sekali ditumbuhi oleh rumput liar, maka perlu adanya rekonstruksi ulang pada penataan ulang pada pohon dan juga rumput liar supaya tidak mengganggu sirkulasinya. Untuk penataan tersebut saya rekomendasikan dengan penempatan pohon sebelah kanan dan sebelah kiri tadi terkait dengan shading atau kisi alami, dan di depannya ini ada sebagai rumput tanaman dan rumput gajah sebagai penghias, dan di belakang ini rumput yang ditata dengan rapi sehingga tidak ada lagi rumput liar yang menghiasi site. Ini terkait dengan kebisingan, karena tadi sisi utara itu merupakan sisi tertinggi yang mengalami kebisingan, maka kita perlu memperhatikan garis padan jalan supaya bangunan yang didirikan fitness center ini tidak terlalu dekat dengan sisi utara. Hal ini juga bisa dimanfaatkan sebagai parkir mobil ataupun area drop off dan sebagainya, sehingga terkait hal tersebut kita perlu menyesuaikan jarak bangunan dengan jalan. Lalu untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pandangan, karena tadi bagian belakang itu bersinggungan dengan perumahan warga, maka sisi belakang kita blok dengan dinding supaya tidak mengganggu pemandangannya. Dan itu juga sisi kiri berbatasan dengan jalan itu bisa ditutupi dengan tanaman rambat dan juga dinding supaya tidak terganggu dengan jalan sebelah kirinya. Sisi utara kita bisa manfaatkan sebagai opening space dengan sedikit menambahkan tanaman-tanaman hias untuk memperindah. Dan sisi timur kita tambahkan tanaman-tanaman dan pohon yang tidak terlalu besar supaya untuk memperindah pandangannya. Untuk aksesibilitas, karena tadi sebelah belakang, sisi kiri barat dan sisi timur batasan dengan perumahan warga, maka itu hal yang akan kita tutup aksesnya. Namun ada kemungkinan di sini sebagai akses pejalan kaki untuk mempermudah seseorang yang dari sini, yang dari Jalan Timbul 3B itu dapat mengakses ke dalam site tanpa perlu masuk ke dalam depan. Jadi, tapi perlu juga diperhatikan terkait dengan keamanannya, karena pada bagian sini juga bersinggungan dengan site-nya, sehingga bisa menjadi suatu kelebihan sendiri, bisa suatu menjadi kemungkinan untuk bisa membuka akses sini sebagai pejalan kakinya. Ini selanjutnya dengan aksesnya, maksudnya terkait dengan sirkulasinya, penempatannya itu di bagian sini dikhususkan untuk bangunan. Di sini untuk parkir, di sini untuk area drop off, dan juga untuk akses jalan kaki atau parkir motor, sehingga sirkulasi dari kendaraan itu difokuskan bagian depan. Yang untuk sirkulasi orang itu bisa melalui sini, itu untuk akses servis, sehingga untuk orang maintenance, electrical, plumbing dan sebagainya, dia tidak menginterupsi sisi site sini, sehingga dia bisa memberikan akses melewati sini sebagai sirkulasinya. Untuk selanjutnya dengan densitas padatan bangunan, karena tadi alasan customer mengunjungi fitness center adalah salah satunya adalah kedekatan dengan perumahan, sehingga dengan pemilihan site ini maka responnya adalah sesuatu yang bagus, karena memang site ini dekat sekali dengan memiliki strategis. Bahkan perumahannya pun cukup dekatan sekali dengan dua perumahan di sisi depan dan juga
sisi belakang ruang pemukiman, sehingga hal ini menjadi suatu keunggulan bagi site ini. Selanjutnya yaitu perumahan ini karena dia juga dekat dengan perumahan elit di depan kelas menengah ke atas dan juga perumahan warga, makanya menjadi suatu kelebihan tersendiri karena di sekitar site itu banyak dipenuhi oleh perumahan warga dan kelasnya pun sangat variatif, di mana sisi utara itu didominasi oleh perumahan kelas menengah ke atas. Hal ini dapat terlihat dari sisi desain dan juga besar kecilnya rumah warga yang ditempatinya. Sedangkan pada sisi belakang, sisi selatan dan sisi barat itu pemukiman cenderung padat dan kecil yang bisa dipenuhi oleh sisi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan untuk utilitasnya, dengan adanya drainase di depan, maka kita bisa menyalurkan air, terutama limbah kotor yang cair seperti airan air hujan atau sebagainya, itu bisa kita alirkan ke arah depan. Dan untuk sisi listrik bisa kita manfaatkan nantinya dengan lebih mudah tanpa harus mengakses listrik dari hal lain karena sudah disediakan oleh PLN. Kita bisa memanfaatkan untuk penggunaan pencahayaan di dalamnya, juga untuk peralatan, lampu, dan sebagainya. Selanjutnya dengan transportasi, perlu diperhatikan bahwa angkot ini berbeda dengan angkot yang lainnya. Walaupun aksi bisa digunakan dilalui oleh angkot, dengan angkot ini biasanya hanya digunakan atau dapat dinaiki atau diturunkan penumpangnya ketika ada pelang ataupun bus stop, bisa ada pelang pemberhentian, sehingga untuk menanggapi hal tersebut kita perlu adanya pelang pemberhentian di sini karena angkot ini mirip seperti Transjakarta, sehingga angkot ini tidak bisa sembarangan menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu soalnya dengan site analisis, di mana ini kita bisa lihat tadi data inventarisnya dan juga responnya, di mana site sudah dengan data konsumen terkait pertimbangannya dekat dengan perumahan warga yang ditujukan dengan adanya dua perumahan elit pada bagian depan. Untuk menanggapi itu responnya, maka sifat yang strategis menyebabkan high demand dari sisi aksesibilitas dan juga profit, keuntungan ekonomi, yang menyebabkan site sudah memiliki keunggulan dari sisi kedekatan dengan konsumen. Untuk selanjutnya itu bentuk dari site. Bisa lihat site sudah berbentuk segi 8 tidak beraturan yang mendekati bentuk trapesium tidak beraturan. Sisi menjorok terdapat pada sisi barat yang terdapat penjorokan pada bagian belakang kiri yang terdapat rumah warga, dan sisi depan kiri yang terdapat tempat las atau bubut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka yang tidak beraturan ini perlu ada perlakuan khusus pada sisi menjorok yang tadi itu agar tidak menjadi ruang negatif pada site-nya. Sisi depan digunakan sebagai sirkulasi, drop off dan sebagainya, dan sisi belakang digunakan sebagai area servis dan penghijauan. Ini terkait dengan kontur, saya cenderung memiliki kontur yang datar tadi karena berada di daerah DKI Jakarta yang tanahnya cenderung landai. Namun terdapat perbedaan ketinggian yang cukup kontras pada sisi utaranya. Untuk menanggapi hal tersebut, maka perlu ada pengolahan ataupun juga dari sisi pengolahan memiliki keuntungan karena dapat mengenai biaya perataan tanah, pengurukan tanah itu dapat memberikan cost tambahan dalam site. Lalu terkait dengan stabilitas tanah, ini terkait dengan tanah tadi, di mana tanah sudah cenderung stabil karena berada di wilayah DKI Jakarta, dan juga dengan kondisi yang masih di Jakarta Selatan yang tanah cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan Jakarta Utara yang tanahnya cenderung lebih landai dari lautnya. Untuk menghadapi hal tersebut, maka penyesuaian stabilitas tanah pada sisi timur itu karena berdekatan dengan sungai, supaya nanti sisi pada bagian kanan tanah sebelah kanan itu tidak mengalami erosi, sehingga mungkin responnya adalah dengan menanami tanaman atau vegetasi, ataupun bisa dibuat tanah yang seperti bertangga tersengkeh dan supaya tidak, ataupun bisa digunakan sebagai tadi yang digambar, yaitu dengan memasang bata atau pondasi batu kali agar tanahnya tidak longsor. Untuk matahari bisa kita lihat matahari ini cenderung menyinari 12 jam itu titiknya 74 derajat. Dengan tadi responnya adalah yaitu dalam menghadapi intensitas radiasi matahari yang tinggi itu menyebabkan perlu penyesuaian terhadap site dan bangunan yang akan didirikan. Salah satu faktor yang perlu dilakukan adalah menanamkan pohon sebagai kisi bangunan sehingga dapat site itu dapat memberikan kesejukan. Juga ada penggunaan courtyard atau kolam di tengah, jadi adanya ruang terbuka hijau di bagian tengahnya yang bisa diisi tanaman
ataupun kolam atau air ini, sehingga nanti ketika udara itu mengalir, udara panas itu mengalir, dia melewati kolam, jadi ada partikel air yang dibawa oleh udara tadi itu dapat memberikan kesan sejuk pada saat. Lalu itu adalah angin. Ini kecepatan angin ke arah timur ini memiliki kecepatan relatif, itu kecepatan tinggi ini ketika di siang hari, namun cukup rendah pada malam hari. Untuk di siang hari itu berada di interval sekitar 18 sampai 22 km per jam. Dengan kecepatan yang cukup tinggi siang hari ini, ada penyesuaian dengan set, yaitu dengan memecah angin tersebut supaya tidak menginterupsi atau mengalami turbulensi angin nantinya, dengan menanamkan tanaman pohon ataupun dinding dan sebagainya. Untuk vegetasi tadi, saya semak dipenuhi semak belukar dengan ketinggian 50 cm sampai 100 cm. Dengan semak belukar itu semakin meninggi ke tengah set, jadi semakin ke tengah semakin tinggi, dan juga ada pohon yang berdiri di sisi tengahnya, dan juga ada pohon juga di sisi depan, sisi utara jalan timbul, yang menyusuri ataupun yang sejajar dengan jalan itu berada. Untuk menanggapi hal tersebut, maka perlu adanya pembabatan atau pemotongan rumput liar, karena set ini kita gunakan sebagai sirkulasi kendaraan. Namun perlu juga diperhatikan terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau, agar set yang digunakan itu masih memiliki lahan untuk ruang terbuka hijaunya, dengan menata ulang khususnya pada bagian timur dan bagian barat dan selatan. Untuk kebisingan set memiliki intensitas yang berbeda di setiap sisinya. Sisi utara bersinggungan dengan jalan timbul, merupakan jalan utama ini dilalui kendaraan roda 4, roda 2, dan juga angkutan umum. Sisi intensitas itu yang tertinggi, dan untuk sisi sedang itu berada di barat bersinggungan dengan jalan timbul 3B, dan dilalui oleh kendaraan beroda 2 dan 4 dengan intensitas yang lebih jarang dari sisi utaranya. Sisi terendah itu pada sisi timur dan selatan, karena bersinggungan dengan rumah warga, hanya dengan rumah warga, sehingga kendaraan tidak melewati sisi tersebut, dan intensitasnya pun cukup padat. Untuk mengatasi tersebut, maka bangunan itu perlu agak memerhatikan garis sepanjang jalan agar tidak terlalu dekat dengan bangunan. Selanjutnya dengan pemandangan, sisi tadi utara berbatasan dengan jalan raya, dan juga ada perumahan elit tadi, Mato Residence dan Botanical Garden, sehingga ini bisa menjadi aksesnya. Dan untuk sisi barat berbatasan dengan jalan timbul, sehingga ini bisa memanfaatkan sebagai pemandangan dengan ada pembatasnya juga dinding. Sisi selatan berbatasan dengan pemukiman. Nah, ini karena padatnya pemukiman dan bersinggungan langsung rumah warga, maka hasilnya tidak elok jika kita memberikan akses view, sehingga kita tutup untuk sisi akses selatan dan juga sisi barat yang akan berbatasan dengan sungai. Untuk selanjutnya terkait dengan aksesibilitas. Aksesibilitas yang hanya dapat diakses dari sisi utara bersinggungan dengan jalan timur 1 ini, dan juga pada sisi barat dipisahkan oleh precast dinding sepanjang jalan timbul 3B. Pada sisi barat dipisahkan oleh sungai, pada sisi timur maksudnya dipisahkan juga oleh sungai dan jalan juga dinding pembatas tadi beton. Dan juga di sisi selatan itu berbatasan dengan pemukiman warga yang secara langsung. Menghadapi hal tersebut, maka untuk itu sisi timur, barat dan selatan, maka perlu kita tutup aksesnya karena dia bersinggungan dengan pemukiman warga. Namun untuk sisi barat yang mendekati jalan bisa kita ada kemungkinan untuk dibuka, karena dia untuk memangkas pejalan kaki nantinya jika diperlukan. Untuk selanjutnya terkait dengan akses sirkulasi, ini terkait dengan sirkulasi bangunan nanti, solusinya itu dengan memaksimalkan sirkulasi orang maupun kendaraan pada sisi bagian utara yang bersinggungan dengan jalan timbul. Sisi belakang yang terisolasi ini, karena tidak ada akses, itu dapat digunakan sebagai area resapan atau ruang terbuka hijau. Terkait dengan densitas dan tata guna lahan, karena Jakarta Selatan adalah wilayah yang memiliki fungsional sebagai tempat tinggal umumnya dibandingkan dengan Jakarta Pusat atau Jakarta Simul yang sebagai wilayah industrial, maka wilayah ini didominasi oleh pemukiman warga dari kelas bawah, menengah hingga atas. Hal ini juga tampak dari kondisi sekitar saya memiliki ketinggian bangunan yang cukup rendah, tidak sangat jarang sekali, mungkin tidak ada bangunan high rise building, sehingga wilayah ini memang berada di wilayah suburban, karena juga wilayah ini berbatasan dengan wilayah Depok, Jawa Barat, dan juga Cinere, Jawa Barat.
data responsnya setting dekat dengan pemukiman warga ini menjadi nilai unggul, karena salah satu fungsi bangunan sebagai fitness center cafe itu perlu adanya kedekatan akses dengan pemukiman warga, dengan warganya, sehingga ini mempermudah nantinya ketika warga ingin memenuhi kebutuhan biologisnya untuk kesehatan. Dengan demikian, pengunjung memiliki kesempatan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kebugaran mereka dan lebih dekat. Di sisi lain, intensitas bangunan yang cukup padat wilayah selatan menjadi salah satu positif dalam pemenuhan kebutuhan sisi komersial bangunan gedung, seperti pemanfaatan retail ataupun kegiatan jual beli. Dan terkait dengan utilitas, saya sudah di fasilitas PLN untuk listrik dan juga PDAM untuk air. Namun, menghadapi hal tersebut kita perlu adanya penyiasatan, karena di Jakarta terkadang suka ada pemadaman listrik. Ketika listrik turun, maka kita perlu memberikan respon terkait listrik tersebut adalah dengan membeli genset sebagai cadangan ketika nanti adanya suatu hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan utilitas drainase, maka perlu adanya konblok drainase. Pada sisi depannya kita lebih besarkan lagi karena tadi cukup kecil. Nah, ini perlu diperhatikan ketika nanti hujan itu besar dan air di dalam drainase tadi tidak cukup untuk menampung, maka ini akan menjadi masalah yang cukup serius ketika air itu akan menggenangi jalan dan juga menggenangi site. Untuk selanjutnya terkait dengan transportasi, ini berkaitan tadi dengan harus adanya pemberian shelter bangunan terkait tadi angkot, agar mempermudah nantinya juga bisa menggunakan angkutan umum, angkot Jaklingko tadi, karena angkot Jaklingko hanya bisa diakses ketika ada bus stop, ada tanda pemberhentian, dan ini perlu adanya respon terhadap hal tersebut supaya nanti pengguna itu yang tidak menggunakan kendaraan pribadi ini dapat mengakses menggunakan kendaraan umum, yaitu angkot. Untuk selanjutnya terkait dengan block plan site, yang bisa kita lihat ini pada bagian pertama ini adalah lahan kosong hijau yang tidak terpakai, entah lahan punya siapa. Dan untuk sisi yang kelima ini merupakan perumahan. Sisi kelima ini merupakan perumahan Matua Residence, yang kalau kita lihat itu merupakan satu perumahan yang cukup elit, kelas menengah ke atas. Sisi kedua yang merah ini sampai ke sini ini merupakan wilayah dari pemukiman warga, dan juga ada beberapa bangunan komersial untuk jualan seperti kios dan sebagainya. Sisi ketiga ini juga perumahan, cuman setelah saya survei, perumahan pada sisi kanan ini cenderung lebih besar dan lebih elit. Jadi kurang lebih dia memiliki kesamaan dengan sini, cuma beda ini dalam bentuk perumahan, tapi ini hanya berbentuk rumah biasa, rumah warga pemukiman. Dan untuk sisi keempat ini perumahan juga, tapi dengan ukurannya lebih kecil dari Matua Residence dengan nama Botanical Garden Botanical. Untuk selanjutnya itu terkait dengan konsep site. Ini adalah terkait zoning dan juga konsep yang akan saya rancang, di mana di bagian depan ini yang hijau ini merupakan wilayah publik di mana semua dapat mengaksesnya. Ini merupakan pintu masuk dan ini juga merupakan pintu keluar. Jadi site ini di bagian putih ini merupakan untuk vegetasi, nanti bangunan. Pada bagian sini itu digunakan sebagai lahan parkir mobil lebih tepatnya, di mana lahan parkir sebelah sini itu lahan parkir umum, dan lahan parkir sebelah sini itu lahan parkir khusus atau lebih terkenal dengan valet parkir, ketika supaya adanya parkir tambahan ketika area parkir sebelah sini itu sudah penuh. Bagian sini mungkin ada drop off mobil, jadi tidak mengganggu ketika ada mobil sini bergerak ke arah kiri, itu tidak mengganggu ketika ada mobil yang drop off di sini, sehingga adanya penjerokan di dalam untuk drop off dan dia keluar ke sini. Ini merupakan area bangunannya, di mana ini adalah lahan untuk cafe resto, dan ada dapurnya di sini untuk lobby dan juga resepsionis, dan juga ada retail sebelah sini. Dan di sini khususkan untuk area private, semi private, itu untuk seperti ruang meeting, dan juga musola, dan juga ada ruang pengelolanya, ruang staff, dan juga ruang servis. Dan bagian sini, sebelah sini itu merupakan akses masuk untuk ruang servis, untuk ruang maintenance, untuk akses dari orang-orang mechanical ataupun plumbing, electrical dan sebagainya, sehingga ketika ada orang ini mengecek
kelayakan untuk servis itu tidak melalui sini, jadi dia melalui sebelah sini supaya tidak mengganggu sirkulasi yang ada di dalam wilayah sebelah sini. Jadi seperti itu. Dan untuk sisi belakang ini kita gunakan sebagai ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon-pohon dan sebagainya. Dan di sini adanya courtyard. Ada courtyard untuk supaya nanti memperindah dari sisi site itu sendiri juga sisi bangunannya. Dan ini selanjutnya itu gubahan massa. Gubahan massa untuk site ini adalah lantai satunya, dimana awalnya berasal dari dua bentuk kubus, dari bentuk kubus yang disusun secara berderet sehingga membentuk balok. Setelah itu adanya penambahan dua balok sebelah sini, dan setelah itu ditambah juga adanya prisma kecil sebelah sini. Ini digunakan untuk sebagai courtyard sebelah sininya. Dan setelah itu setelah menambahkan prisma segitiga itu menambahkan lagi prisma trapesium pada sisi depannya, ini sebagai wilayah lobby dan juga resepsionis. Dan setelah itu ditambahkan sisi penambahan balok pada sisi sebelah kanan ini yang difungsikan sebagai health cafe, indoor maupun outdoor, kitchen, dan juga ruangan gudang atau ruang stok barang. Untuk gubahan massa lantai 2 itu awalnya berasal dari balok di pada sisi tengahnya. Ini digunakan sebagai ruang locker, lavatory, dan juga ada sauna, ada ruang refleksi, dan juga ada whirlpool, ruangan yang mirip seperti jacuzzi. Setelah itu kita tambahkan dua sisi balok kiri dan kanan. Yang kanan dimanfaatkan sebagai ruangan kelas, yoga, zumba, thai, boxing, karate, dan sebagainya. Dan sebelah kiri itu digunakan sebagai ruang fitnessnya sendiri yang terdiri dari ruang cardio dan ruang barbel. Setelah itu ditambahkan segitiga ini digunakan sebagai ruang refleksi ideologi dan perencanaannya, yaitu ditambahkan lagi adanya pemiringan. Ini merupakan sisi untuk kaca sebenarnya, supaya nanti di dalam set ini bisa melihat pemandangan dari luar sehingga tidak terkunci hanya pemandangan tembok. Setelah itu penambahan segitiga atau prisma sebagai atap, karena saya mendesain bangunan dengan konsep modern tropis sehingga atap yang sebenarnya adalah atap tropis, yaitu plana, supaya nanti air hujannya itu tidak menggenang di dalam atap jika saya menggunakan atap dak beton. Untuk selanjutnya itu terkait konsepnya, yaitu menggunakan konsep tropis modern yang agar adaptif dengan iklim Indonesia yang cenderung memiliki penyinaran 12 jam per hari dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Modern sebagai lampu yang populer pada saat ini diaplikasikan pada fasad bangunannya. Jadi untuk tropis itu terkait dengan ventilasi dan juga atapnya tadi yang miring. Modern saya gunakan sebagai dari dinding fasad bangunan dengan meminimalkan dekorasi yang tidak memiliki fungsinya, sehingga saya hanya mengikuti pattern form full function pada dindingnya sehingga tidak banyak dekorasi dan menggunakan warna-warna yang dingin cenderungnya. Dan untuk referensinya, dan sekian presentasi dari saya. Saya cukupkan sampai hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.